Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang Babad Pasak, yaitu tentang kisah daripada Gede Selat atau Bendese Gede Selat yang diangkat menjadi Anglurah di Padang Lawah. Warganet yang beriman, perlu diketahui bahwa Bendese Gede Selat ini adalah putra dari Gede Selat, yaitu namanya sama seperti nama ayahnya. Kemudian ayahnya Bendese Gede Selat ini adalah merupakan putra kedua daripada Ki Gede Bendese Gelgel. Jadi Ki Gede Bendese Gelgel ini adalah merupakan putra kedua dari I Gusti Pasak Gelgel Pegatepan. Boleh dibilang warganet sekalian, Bendese Gede Selat ini adalah cucu daripada Ki Gede Bendese Gelgel, atau Bendese Gede Selat ini adalah merupakan cicit dari I Gusti Pasak Gelgel Pegatepan. Saya akan bacakan kisahnya. Bendese Gede Selat diangkat menjadi Anglurah di Padang Lawah. Raja Pemecutan Maharaja Sakti akan menyelenggarakan yadnya, yaitu karya agung dengan ulam sucinya atau lauk pauk utama, terdiri dari bermacam-macam binatang hutan, antara lain harimau, landak, kelesih, kera, rusa, dan lain-lainnya. Untuk mendapatkan binatang ini tentu harus ditugaskan seorang pemburu yang ahli dan betul-betul mempunyai keberanian luar biasa. Maklum, ia tentu harus menjelajahi hutan belantara yang belum pernah dijamah oleh manusia. Tatkala Sri Maharaja Sakti sedang memikirkan siapa gerangan yang ditugaskan berburu binatang-binatang yang sangat berbahaya itu, maka beliau teringat pada sosok Gede Selat keturunan Ki Gede Bendese Gelgel, jadi cicit daripada I Gusti Pasak Gelgel Pegatepan di Desa Gelgel, daerah Klungkung, yang baru seminggu mengabdikan diri kepada Raja Badung. Lalu tugas itu pun diemban oleh Gede Selat dengan diiringi 20 orang. Sesudah mohon izin kepada Sri Maharaja Sakti Pemecutan, Gede Selat lalu berangkat dengan membawa perbekalan cukup untuk sebulan. Mereka terus masuk ke dalam hutan yang amat lebat di daerah Jemberana. Hanya dalam tempo 10 hari di dalam hutan, Gede Selat telah berhasil menangkap binatang-binatang hutan yang akan dipergunakan lauk pauk pada karya agung tersebut. Lalu mereka kembali ke Badung dan menyerahkan binatang-binatang itu kepada Raja Sri Maharaja Sakti. Dengan demikian, dapatlah yadnya karya agung tersebut diselenggarakan oleh Raja Sri Maharaja Sakti. Oleh karena Gede Selat dianggap berjasa, lalu Gede Selat diangkat menjadi Anglurah Padang Luwih atau Padang Lambeh bagian barat, sedang Padang Luwih bagian timur sudah diperintah oleh I Gusti Agung Lanang Dawan. Selanjutnya Gede Selat bergelar I Gusti Gede Selat. Kemudian I Gusti Gede Selat berputra 2 orang laki-laki yang sulung bernama I Gusti Wayahan Bendese Mas
Dan yang nomor 2 adiknya bernama I Gusti Nengah Bandese Mas. Karena I Gusti Gede Selat sudah lanjut usia, lalu tapuk pimpinan pemerintahan diserahkan kepada I Gusti Wayahan Bandese Mas. Namun I Gusti Nengah Bandese Mas tidak dapat menyetujui pengangkatan ini. Ia minta agar daerah itu dibagi 2 sehingga mereka sama-sama mempunyai daerah kekuasaan. Akan tetapi I Gusti Wayahan Bandese Mas tetap dan bertahan dengan keputusan orang tuanya bahwa daerah itu adalah daerah kekuasaannya. I Gusti Gede Selat karena usianya sudah lanjut lalu meninggal dunia. I Gusti Nengah Bandese Mas tetap dan bersikeras menuntut agar daerah Padang Luwih dibagi menjadi 2 daerah. Akan tetapi I Gusti Wayahan Bandese Mas tetap mempertahankan keutuhan daerah Padang Luwih. Semakin lama perselisihan semakin memuncak dan akhirnya pihak I Gusti Nengah Bandese Mas menyerang I Gusti Wayahan Bandese Mas yang terletak di sebelah utara pasar. Serangan itu mengakibatkan terjadinya pertempuran sengit. Di dalam pertempuran ini banyak korban berjatuhan sehingga banyak pula mayat sampai bertumpuk-tumpuk. Darahnya mengalir seperti air parit mengalir yang menimbulkan suara ngerobok atau beriak. Mulai saat itu desa Padang Luwih diubah namanya menjadi Desa Ngerobok dan akhirnya menjadi Desa Kerobokan. Kedua orang bersaudara kandung ini tidak ada yang keluar sebagai pemenang karena keduanya sama-sama kebal sehingga tidak dapat terlukai oleh setiap senjata. Yang menjadi korban adalah rakyatnya masing-masing. Untuk menghindari dan menghentikan permusuhan ini, lalu I Gusti Wayahan Bandese Mas datang menghadap Raja Badung di Puri Pemecutan dan mempermaklumkan tentang apa yang telah terjadi di Desa Kerobokan. Tak kala itu I Gusti Wayahan Bandese Mas mohon kepada Raja Badung supaya diperkenankan mengangkat seorang putranya menjadi pimpinan pemerintahan di daerahnya. Raja Badung memenuhi permohonan I Gusti Wayahan Bandese Mas, yakni mengizinkan mengangkat seorang putranya menjadi pimpinan pemerintahan di Desa Kerobokan bagian utara dan diberi gelar I Gusti Ketut Kerobokan. Adapun I Gusti Ketut Kerobokan dibuatkan jeru Kerobokan Kajanan, sedang seluruh keluarga I Gusti Wayahan Bandese Mas membuat rumah sebagai pekandal jeru. Mulai saat itu I Gusti Wayahan Bandese Mas dan keturunannya tidak lagi memakai gelar Gusti sebab semua kekuasaannya sudah diserahkan kepada I Gusti Ketut Kerobokan. Sejak itu I Gusti Wayahan Bandese Mas disebut Ki Bandese Mas. Demikian seterusnya anak cucu dan keturunannya sampai sekarang. Dari peristiwa ini I Gusti Nengah Bandese Mas merasa terpukul, lalu ia berangkat ke Mengwi menghadap Raja Mengwi untuk mohon seorang putra Raja Mengwi untuk diangkat di Desa Kerobokan menjadi pimpinan pemerintahan. Akan tetapi Raja Mengwi tidak dapat memenuhi permohonannya itu karena Raja Mengwi mengharapkan hubungan Mengwi dengan Badung tetap baik. Kemudian I Gusti Nengah Bandese Mas kembali ke Kerobokan dengan hati yang sangat kesal. Lalu ia terus datang menghadap ke Puri Agung Pemecutan, mohon seorang putra Raja Badung untuk diangkat sebagai pimpinan pemerintahan di Desa Kerobokan bagian selatan. Raja Badung dapat menyetujui permohonan I Gusti Nengah Bandese Mas. Beliau menunjuk seorang putranya yang masih jejaka
sedang putra-putra yang lainnya sudah sama-sama keluar Puri Agung Pemecutan, menempati tempat-tempat yang dianggap rawan dan sering diserang oleh pihak lawan. Putranya yang bernama I Gusti Lanang Celuk waktu itu sedang menuntut ilmu di Puri Agung Klungkung. Oleh sebab itu, kepada I Gusti Nengah Bandese Mas disarankan bersabar dahulu sambil menunggu kedatangan putranya itu setelah selesai menuntut ilmu di Puri Agung Klungkung. Oleh karena itu, I Gusti Nengah Bandese Mas mohon diri dan hatinya sangat kesal kembali ke desa Kerobokan. Di dalam hatinya timbul keinginan untuk segera mencari I Gusti Lanang Celuk di Puri Agung Klungkung dan membawanya ke Badung. I Gusti Nengah Bandese Mas lalu berangkat dari Badung ke Klungkung dengan pengiring 4 orang. Setibanya di Bancingah Puri Agung di Klungkung, mereka beristirahat untuk melepaskan rasa lelah. Sesudah berapa lama mereka berada di Bancingah Puri Agung Klungkung, hari mulai gelap. Tiba-tiba datang seorang laki-laki jejaka mendekati lalu menyapa I Gusti Nengah Bandese Mas. Yang disapa menjawab, "Kami dari Badung ingin bertemu dengan putra Raja Badung bernama I Gusti Lanang Celuk." Di sana I Gusti Lanang Celuk memperkenalkan diri bahwa dialah yang dicari. Di sana I Gusti Nengah Bandese Mas menjelaskan bahwa mereka datang untuk menjemput I Gusti Lanang Celuk sebab akan diangkat menjadi pimpinan pemerintahan di desa Kerobokan. Mendengar penjelasan tersebut, I Gusti Lanang Celuk jadi sangat terkejut. Untuk sejenak tidak bisa berkata karena gugup. Kemudian ia mengatakan belum bisa memenuhi I Gusti Nengah Bandese Mas tersebut karena ia sedang menuntut ilmu. Hari semakin gelap, sedang pembicaraan belum mencapai persetujuan. Lalu I Gusti Nengah Bandese Mas memberi isyarat pengiringnya untuk segera menangkap I Gusti Lanang Celuk secara paksa dan selanjutnya memasukkan ke dalam karung untuk kemudian dibawa ke desa Kerobokan, Badung. Besok harinya ketika fajar menyingsing, mereka sampai di desa Kerobokan. I Gusti Lanang Celuk tidak dapat berbuat apa-apa, ia hanya mengikuti saja kehendak I Gusti Nengah Bandese Mas. Sampai di desa Kerobokan, segera diselenggarakan upacara penobatannya sebagai pimpinan pemerintahan di desa Kerobokan bagian selatan. Kemudian dibuatkanlah jero yang diberi nama disebut Jero Kerobokan Kelodan. Seluruh rakyat yang dahulunya berada di bawah perintah I Gusti Nengah Bandese Mas diserahkan kepada I Gusti Lanang Celuk. Sejak itu I Gusti Nengah Bandese Mas tidak lagi mempergunakan gelar I Gusti, melainkan hanya memakai sebutan Bandese Nengah Selat dan menjadi tangan kanan I Gusti Lanang Celuk. Selanjutnya anak cucu dan keturunannya memakai sebutan Bandese Selat atau Bandese Mas. Sesudah desa Kerobokan diperintah oleh keturunan Raja Badung, yaitu Kerobokan bagian utara diperintah oleh I Gusti Ketut Kerobokan dan Kerobokan bagian selatan diperintah oleh I Gusti Lanang Celuk. Lalu mereka mengadakan perdamaian. Sejak itu keduanya saling bantu-membantu. Rakyat Kerobokan dibimbing ke arah persatuan dan terwujudlah kehidupan yang tenang dan makmur. Oleh karena Pasek Gel-Gel yang bergelar Bandese Mas di desa Kerobokan dianggap berjasa kepada kedua pimpinan pemerintahan di sana, lalu pada masing-masing pemerajanya dibangun palinggih sebagai tempat untuk memuliakan
dan memuja arwah suci Batara Kawitan leluhur Ki Pasek. Kedua orang pimpinan pemerintahan itu oleh ayahnya Raja Badung ditugaskan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap desa-desa di perbatasan, antara lain Desa Dalung yang merupakan basis terdepan bagi kerajaan Mengwi yang sering dipakai tempat memulai mengadakan kekacauan terhadap keamanan kerajaan Badung. Kemudian Bendese Selat atau juga sering disebut Bendese Mas lama-lama banyak menurunkan parati sentana dan selalu membantu kepada keturunan I Gusti Ketut Kerobokan dan keturunan I Gusti Lanang Celuk. Oleh sebab itu diantaranya selalu terjalin hubungan yang harmonis. Demikianlah iwal diangkatnya Bendese Gede Selat oleh Raja Maharaja Sakti di Puri Pemecutan sebagai anglurah di Padang Luwih atau Padang Lambeh, kemudian berubah menjadi Desa Kerobokan bergelar I Gusti Bandese Selat. Seterusnya Desa Kerobokan oleh putra dari I Gusti Gede Selat, kepemimpinannya diserahkan kepada I Gusti Ketut Kerobokan dan I Gusti Lanang Celuk, keduanya putra dari Raja Badung Maharaja Sakti dari Puri Pamecutan. Demikian keturunan Empu Witadharma Sabta Rasi yang keempat yang lazim disebut Pasek Bandese Mas, Pasek Gelgel, Pasek Bandese, Pasek Bandese Tebuane, Bandese Manik Mas, Pasek Pegambuhan, Pasek Galengan, Pasek Bieu, Pasek Dauh, Pasek Sekalan, Pasek Tangkas Kuriagung, dan lain-lainnya. Begitu pula peranan keturunan Empu Witadharma dalam beberapa peristiwa membawa dampak positif bukan saja bagi keturunan beliau, namun juga bagi masyarakat luas. Begitu dulu warganet yang budiman, saya akan lanjutkan kembali tentang putra ketiga yang bernama Bandese Manik Mas atau Ki Bandese Manik Mas, yaitu putra ketiga dari I Gusti Pasek Gelgel Pegadepan.